Amos 1 ayat 1. Perkataan yang dinyatakan kepada Amos, salah seorang peternak domba dari Tekoa, tentang Israel pada zaman Uzia Raja Yehuda dan dalam zaman Yerobeam anak Yoas Raja Israel 2 tahun sebelum gempa bumi. Sementara orang percaya berpendapat bahwa gereja tidak perlu melakukan pelayanan misi ke tempat-tempat yang jauh karena yang dekat saja banyak dan belum terjamah. Lagi pula, di dalam gereja sendiri juga masih banyak persoalan yang harus dibenahi. Mengapa harus memikirkan yang di luar sana? Jika itu yang ada di pikiran kita, kitab Amos justru menunjukkan hal yang sama sekali berbeda. Untuk membenahi persoalan di kerajaan Israel, Tuhan tidak memakai orang Israel, tetapi justru mengutus Amos yang berasal dari Tekoa yang ada di wilayah kerajaan Yehuda. Jadi bukan hanya lintas kota, tetapi lintas negara. Mengapa harus begitu? Karena masalah kerajaan Israel sudah sangat kompleks dan tidak bisa lagi ditangani oleh orang percaya dari kerajaan itu sendiri. Baik raja dan para pembesarnya maupun nabi-nabi yang ada di sana sudah berpaling dari Tuhan. Maka, walaupun ada orang di sana yang masih setia kepada Tuhan, suaranya tidak akan cukup untuk mengubah keadaan. Selain akan tenggelam oleh begitu kuatnya arus yang berlawanan dengan kebenaran, juga tidak punya wibawa yang cukup besar untuk mempengaruhi bangsa itu. Gereja sebagai komunitas orang percaya juga tidak jauh berbeda. Untuk bertumbuh sehat, terkadang kita membutuhkan bantuan komunitas lain. Demikian juga komunitas lain membutuhkan uluran tangan kita. Ketika sebuah komunitas belajar berbagi dengan komunitas lain, maka komunitas itu sendiri akan bertumbuh. Sebaliknya, ketika fokus kita hanya pada komunitas kita sendiri, maka kita akan terus berputar-putar di sana. Masalah baru akan terus bermunculan, bukan hanya membuat kita tidak bertumbuh, melainkan juga semakin tenggelam. Jadi, masalahnya bukan mana yang harus diprioritaskan, melainkan bahwa semuanya merupakan panggilan gereja sebagai persekutuan orang percaya yang saling berkaitan. Mengabaikan salah satunya membuat pertumbuhan tubuh Kristus menjadi pincang. Tubuh Kristus yang pincang pasti menimbulkan banyak masalah. Sebaliknya, dengan melakukan semuanya secara seimbang, kita akan bertumbuh menjadi komunitas yang sehat. Karena itu, mari kita mohon Tuhan menolong kita untuk bisa melihat semua potensi yang ada di dalam komunitas kita dan memberi wadah secara proporsional kepada semua potensi tersebut, sehingga kita tidak terus berkutat dengan masalah-masalah diri sendiri dan hancur. Pelayanan di dalam harus dilakukan, tetapi menjangkau orang di luar sana juga tidak boleh dilupakan. Mari kita bertumbuh menjadi komunitas yang terbuka untuk memberi, tetapi juga dengan rendah hati menerima masukan dan bantuan orang lain ketika kita membutuhkan. Dengan demikian, kita bisa bertumbuh bersama secara sehat. Amin.